Sejatinya orang yang mengikuti ajaran luhur nanti bila dia sudah praktek disamakan dengan 6 agama yang masuk ke Indonesia, itu nanti intinya sama, walaupun beda cara nyebut dan beda cara beribadahnya, tapi sama. Karena sebelum ada agama masuk, 6 agama itu masuk di Indonesia, leluhur kita sudah ada yang kenal dengan Tuhan. Sudah ada yang bertauhid, namun tauhid Jawa. Semuanya serba Jawa. Contoh, nek pengen ngerti Tuhan, deloken gitokmu. Kalau kita pengen tahu Tuhan itu, harus bisa melihat punggung kita. Kalau kita pengen kenal dengan Tuhan, harus bisa melihat punggung kita. Kita harus bisa melihat punggung kita. Nah, seseorang yang sudah bisa melihat punggungnya, ia merasakan dilihat Allah. Saat kita melihat punggung kita, gitu ya. Kita melihat punggung kita di sini. Saat kita melihat punggung kita itu, kita merasakan dilihat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Karena Allah Maha lihat, makanya kita merasakan dilihat Allah. Allah mendengar, kita merasakan didengar Allah. Jadi pakai hati yang lembut, pakai hati yang halus. Jadi semakin lembut, semakin halus, kita akan semakin peka kepada Gusti Allah. Makanya orang yang kuasar, kalau orang yang kuasar, menurut saya itu hatinya tidak lembut, dan kebalikannya. Sedangkan Gusti Allah itu dirasakan dengan hati yang lembut, hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang bening. Dirasakan dengan itu. Nah, makanya bahasanya, siapa yang kenal hatinya, ia akan kenal dirinya. Siapa yang kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, ia akan kenal dengan Tuhannya. Tuhan yang Maha Esa adalah jawaban dari 6 agama, ratusan aliran kepercayaan di Indonesia. Jadi nyebutnya nek wis Tuhan itu berarti untuk semua bisa masuk. Tuhan itu semua agama bisa masuk. Tapi kalau yang Islam, Tuhanku Allah, nyebutnya biasanya Allah. Kalau orang Inggris, God. Kalau orang yang beragama lain ya monggo, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dikirnya ya ingatnya di hati ya masing-masing. Kalau saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau saya senangnya di hati saya itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau saya naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senangannya beda-beda. Kalau naik motor itu Allahu Akbar, 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 terus di dalam hati kita. Kadang-kadang pakai lisan juga. Karena antara lisan, hati dan pikiran itu sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau lagi pusing, otomatis. Kalau kita lagi pusing, otomatis langsung nyebut nama Allah. Lambat laun, karena kita pusing itu, langsung diam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti tiba-tiba lama-lama pusing kita itu hilang. Nah, masalah kita yang kita pikir itu nanti kejawab. Ada saatnya kejawab. Makanya bahasanya kalau saat orang itu galau, saat orang itu sedih,
pikiran tidak menentu, itu cepat buat berzikir. Nanti kalau sudah berzikir, dia masuk dalam rumus fala bitikrai tatma'nul qulub. Dengan zikir hati akan jadi tenang. Jadi kita ini harus tahu kuncinya hidup, itu harus tahu. Di saat kita susah berzikir, di saat kita ada masalah mendekat Allah. Kemudian setelah kita pikir nggak bisa kita pikir mentok, kita pasrah ke Allah. Nah, pasrah ke Allah itu bukan pasrah putus asa, beda. Kan kemarin saya punya saudara, saya jelasin, pasrah berarti nggak usah ngapa-ngapain. Oh, nggak begitu. Kalau pasrah ke Gusti Allah, itu pikiran dan hatinya yang pasrah. Raganya usaha semaksimalnya. Jadi raga kita itu bekerja dan berusaha semaksimalnya. Namun hati dan pikiran kita pasrah total sama Gusti Allah tentang hasilnya. Dan yakinlah hasilnya, diyakini pasti cukup, pasti puas, pasti indah. Diyakini dan ditaruh di dalam pikiran kita juga. Mindset is pray. Pola pikir adalah doa. Pola-pola kita pola-pola yang baik. Pikiran kita selalu positif ke Gusti Allah itu. Jadi pikiran kita nggak boleh negatif ke Gusti Allah, apalagi ke manusia. Atau dibalik, pikiran kita nggak boleh negatif sama orang, apalagi ke Gusti Allah. Nah, gitu bahasanya. Jadi pikiran kita harus selalu positif, berbaik sangka sama Gusti Allah. Jadi kalau kita sudah yakin, ainul yakin dalam diri kita, insya Allah apapun yang kita inginkan itu terjawab, dibuktikan. Namun tidak hanya lewat ucapan, lewat ucapan iya, lewat pikiran iya, lewat hati iya, dan disertai dengan perbuatan baik lahir dan batin. Jadi perbuatan kita juga baik, doa kita akan dikabulkan. Ud'uani astajib lakum, berdoalah niscaya aku kabulkan. Jadi bahasanya, apa-apa yang sudah kita lakukan, kita buktikan, itu diberitakan kepada yang lain. Aku membuktikan. Namun yang belum dibuktikan, kalau aku tuh nggak berani cerita. Jadi yang saya buktikan, saya ceritakan kepada saudaraku, temanku, sahabatku, keluargaku, dan yang sependapat dengan aku, yang sefrekuensi, saya ceritakan. Tapi yang sebelum saya buktikan, saya nggak ceritakan, nggak berani cerita yang belum buktiin. Jadi Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Itu satu persatu dibuktikan, terbukti. Yang sudah kita buktikan itu diceritakan kepada orang lain atau orang yang membutuhkan. Karena kadang satu kata bisa merubah pola pikir seseorang. Kadang satu kata yang diridhoi Allah itu bisa merubah pola pikir seseorang. Jadi kita bisa berubah itu dari kata-kata, dari perbuatan orang lain, dari TV, dari YouTube, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Namun biasanya mendengar dulu, melihat dulu, apalagi langsung ketemu orangnya. Kalau ketemu orangnya atau berhadapan interaktif itu karena auranya atau energi positifnya itu saling barter, langsung energi positif
energinya langsung saling. Energi kita kepada audien itu langsung nyambung. Kadang beda, ada orangnya dengan ada orangnya beda, ketemu sama enggak beda. Kalau kita pengen cerdas, setiap melihat, mendengar kata-kata orang baik, kata-kata kiai, ustadz, narasumber, biksu, romo, pandito, dan siapapun ia yang bicara baik, tangdur mangkola wala tangdur mangkola, dan kita bisa masuk di dalam diri kita, itu doakan orang yang memberi ilmu kita itu. Doakan orang yang memberi ilmu kita itu, nanti ilmunya bisa masuk ke kita. Kita bisa mencerna ilmu orang yang menyampaikan kebaikan kepada kita itu. Doakan Al-Fatihai dia dan keluarganya. Itu namanya sedekah doa. Sedekah doa. Orangnya nggak tahu didoakan, tapi kita berdoa. Makanya ada baiknya sebelum tidur kita berdoa, se-RT, se-RW, sekelurahan, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, bahkan se-Indonesia didoakan semuanya. Doakan bos-bosnya yang di pabrik, atasannya, pelanggannya, doakan, dan keluarganya. Nanti doa itu akan kembali ke kita. Dan kita tidak usah minta pengharapan dari doain orang. Lillahi ta'ala. Kalau kita apa-apa itu lillahi ta'ala, hidup kita enak. Kalau kita mendarma baktikan diri kita, tenaga kita ke orang lain dengan ikhlas, kita akan sehat. Kalau kita belajar memberi dari titipan ini, nanti kita akan ngembang. Orang yang memberi ilmu, orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain, ia akan mengembang. Karena Islam menyampaikan kebaikan, ngembang. Buddha menyampaikan kebaikan, ngembang. Kristen menyampaikan kebaikan, ngembang. Narasumber menyampaikan kebaikan, ngembang. Dan motivator juga. Motivator yang menyampaikan, ngembang. Jadi setiap orang yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain, hukumnya dirinya akan mengembang. Maka dari itu, sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah pikiran, dan sedekah sebagian dari apa yang dititipkan oleh Allah kita kepada yang berhak atau kepada orang lain. Itu menjadi kebiasaan atau pola-pola pikir kita. Kalau orang di dalam dirinya pola pikirnya itu membantu, menolong, dimanapun tempat berada dia akan membantu dan menolong. Tapi kalau orang di dalam dirinya, jiwanya, polanya tidak ada pola-pola memberi atau bersedekah, dapat duit banyak juga dia nggak sedekah. Apalagi nggak punya duit, apalagi duitnya pas-pasan. Karena pola-pola bukan pola memberi. Maka yang penting membuat pola. Bikin pola di dalam diri kita, pola-pola memberi. Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Apa yang kita pikirkan terjadi. Setelah orang yang memikirkan terjadi, dia nggak akan berani mikir jelek lagi. Mikirnya api-api, mikirnya baik-baik. Karena takut terjadi kalau mikir jelek. Makanya seseorang yang sudah mulai begitu harus punya ilmu titen. Apa yang saya pikirkan kok terjadi? Karena bahasanya, bila apa yang Anda pikirkan itu tandanya rezeki sudah dekat. Termasuk bila mana rumahmu sudah banyak tamu yang datang, itu tandanya rezeki sudah dekat. Bila tamu banyak datang dari manapun, itu pertanda rezeki sudah dekat. Termasuk apa yang Anda pikirkan, itu tandanya rezeki sudah dekat. Dan apa yang Anda pikirkan itu terjadi. Lah kalau seseorang yang ia pikirkan terjadi, ia tidak akan berani mikir jelek lagi, mikirnya baik-baik. Setelah itu nomor 2, ucapannya yang baik-baik.
Kami punya gerakan. Kami itu punya gerakan moral. Ayo wahai saudaraku, setanah air sebangsa Indonesia, termasuk keluarga besar TikTok, bareng-bareng bicara kita dalam keseharian kita dari bangun tidur sampai mau tidur, termasuk di lingkungan masyarakat yang penuh etika sopan santun. Jangan bahasa binatang, jangan bahasa kelamin, jangan bahasa jorok, jangan mengumpat, jangan bahasa BEGO, bahasa TOLOL. Ini di masyarakat masih banyak. Bahkan adik-adik kita yang masih sekolah itu di jalan, di sekolahan, dimanapun bicaranya seperti itu. Bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa kelamin. Nah ini ayo bersama-sama minimal kita udah mulai mikir gimana ya caranya lingkungan kita, anak-anak kita, anak-anak muda itu tidak bicara bahasa binatang, tidak bicara bahasa kelamin, tidak bicara mengumpat, tidak bicara kasar, tidak bicara yang negatif, tidak bahasa jorok, tidak bahasa BEGO dan bahasa TOLOL. Ini banyak sekali yang terjadi di lingkungan kita. Caranya mulai merubah dari diri kita, keluarga kita, dan yang terdekat dan yang sefrekuensi. Kalau kita sudah mulai merubah dari diri kita dan keluarga kita, bahasa-bahasa yang tidak saya sebutkan di atas tadi, itu berarti kita sudah mulai satu langkah memperbaiki Indonesia dari keluarga. Karena bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kemudian baru bangunlah Indonesia Raya. Cuplikan lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, kita membangun dari jiwa, dari dalam diri ini dibangun. Bahasa Jawanya memayu hayuning jiwa. Sebelum jiwanya dibangun, sebelum hatinya dibangun, sebelum ruhaninya dibangun, harus kenal dulu hatinya. Kita harus kenal hati kita. Hati yang bersemayam di dalam diri ini kita harus kenal. Harus sering mudoroso, harus sering introspeksi diri, koreksi diri sebanyak mungkin. Lambat laun akan kenal dengan hati kita. Lewatnya sering-sering duduk diam, entah itu bermeditasi, entah semedi, entah yoga, entah itikaf, entah tafakur, entah berzikir. Intinya duduk diam yang lama, minimal setiap hari setengah jam, atau kalau dari pertama ya dari 10 menit, besoknya 15 menit, besoknya 20 menit, besoknya 25 menit, besoknya 30 menit. Rata-rata kalau sudah terbiasa, setiap hari itu minim 30 jam duduk diam sebelum tidur. Seseorang yang sering sebelum tidur ia duduk diam, salah satu tandanya ia punya kesabaran yang linuweh. Dia tenang, ia sabar, ia menikmati kehidupan, ia tidak gerusa-gerusu, ia tidak sepaneng nyikapin hidup. Karena orang yang sering duduk malam atau bermeditasi atau semedi itu pikirannya dikurangi, pikirannya direfresh. Jadi cara merefresh pikiran kita itu lewatnya duduk diam, mulai mengosongkan pikirannya atau menetralkan, tapi diganti ingat Allah atau ingat Tuhan. Bila mana seseorang sudah banyak mengingat Tuhan di dalam pikiran dan hatinya daripada duit, itu tandanya orang itu satu tingkat di atas orang biasa atau orang awam. Umumnya orang
Di pikiran ini duit, 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 duit. Itu umumnya orang. Tapi di atasnya, di sini adalah Allah, 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 Allah. Di hati Allah, 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 Allah gitu. Nanti duit akan datang dengan sendirinya. Tapi memang harus punya karyawan. Jadi bahasanya, siapa yang Gusti Allah tujuan hidupnya, dunia akan melayani. Kita ini dilayani Gusti Allah lewat hambanya Allah. Semua dilayani. Kita dikasih karyawan, kita dikasih mesin, kita dikasih buyer, kita dikasih teman. Semuanya dilayani oleh Allah, lewat orang lain atau alamnya. Itu orang yang selalu punya tujuan. Siapa yang Allah tujuannya, dunia akan melayani. Kita dilayani dunia. Jadi doa kepada Gusti Allah itu jawabannya lewat orang lain. Nggih, nuwun sewu Mbah Gino, matur suwun, Kang Mas Alip 2B, Kang Mas Tony Sunario, Mbak Siti Aisyah 123, Mbak Tuti Ningsih, Mbak Rosidah, matur suwun, Kang Mas Alkar, Mbak Umi, Kang Mas Sadar Diri, wah keren namanya, Kang Mbok Kastinah, Kang Mas Istana Wiryo, Kang Mbak atau Bapak Opowi, Mbak Mariati, Mbak Mas Tulipan, dan seterusnya. Jadi nuwun sewu dalam rangka sharing atau berbagi pengalaman hidup. Kita harus menguasai ilmu pengalaman hidup. Karena kita hidup harus menguasai ilmu pengalaman hidup. Karena hidup itu ada rumusnya. Kalau kita tidak belajar rumusnya hidup kita tidak akan menemukan jawaban seperti rumusnya matematika. Setiap matematika digarap dengan pas rumus, pas jawabannya. Hidup juga begitu. Kalau hidup tahu rumusnya hidupnya akan tertata, akan tenang, hidupnya akan mulia, bahkan akan menemukan surganya dunia. Ia akan menemukan surganya dunia. Siapapun yang praktek ilmu kehidupan, praktek ilmunya para leluhur, praktek dari yang dikatakan di kitab, dipraktekkan bukan hanya katanya, dipraktekkan lewat dirinya, semua dipraktekkan. Mbak Mi matur suwun. Bila mana sudah praktek, nanti ia akan mengetahui. Karena guru yang utama adalah pengalaman, atau guru yang paling utama adalah praktek. Setelah kita praktek, di situ akan tahu kurang dan lebihnya. Jikalau kurang, ditambahi. Jikalau salah, dibenerin. Jikalau masalah, diselesaikan. Itulah hidup itu seperti itu. Kemudian kalau pengen menemukan kebahagiaan hidup yang tidak bisa diwakili, nomor satu adalah berbakti sama ibu. Nyenengin ibu, membahagiakan ibu, bahkan mensukseskan ibu. Jadi siapa yang nyenengin ibunya, ia akan senang. Siapa yang membahagiakan ibunya, ia akan bahagia. Siapa yang menata komunikasi dengan ibunya baik, ia di keluarganya komunikasinya akan tertata. Siapa yang membikinkan rumah ibunya, ia punya rumah. Siapa yang ngasih duit ibunya, ia punya duit. Siapa yang mensurgakan ibunya, sampai senang ibu itu. Kita pun akan dianugerahi oleh Gusti Allah yang selalu senang. Tiap hari senyum, ketawa. Karena apa yang kita batin, apa yang kita share di dalam diri kita share, kita batin di dalam hati kita, itu terjawab. Ya Allah,
pengen makan bakso. Teng 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 teng, bakso lewat. Ya Allah, sebentar lagi bayar anak sekolah. Tiba-tiba ada yang order. Sebentar lagi mau bayar bank, ya Allah. Utang yang lama. Lupa ada yang bayar. Jadi semua dilayani dan disiapi oleh Gusti Allah lewat orang lain. Tergantung mau enggak kita hidup di jalan Allah. Jalan Allah itu jalan kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jikalau ingin hidup enak, ya deketi yang punya segalanya. Jadi jangan salah rumus. Kalau pengen hidup enak, deketin yang punya enak. Yang punya segalanya siapa? Allah. Ya deketin yang punya segalanya. Yang punya duit sejatinya siapa? Gusti Allah. Deketi Allah. Tapi rata-rata di antara kita itu duit dulu, baru berdoa sama Allah. Ngomong yang di horizontal dulu, baru ke atas. Kalau dibalik lebih dahsyat. Ke Allah dulu, baru ke manusia. Ngomong Allah dulu, baru duit. Ya Allah, hamba mau bayar kontrakan. Allah dulu, bukan gimana caranya bayar kontrakan. Baru ngomong, ya Allah. Allah dulu baru duit. Jangan duit dulu baru Allah. Yakin lebih dahsyat. Lebih dahsyat Allah dulu baru duit. Seperti Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa dulu, kenal Tuhan dulu, menyatu dengan Tuhan dulu. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Bersatu dengan Tuhan dulu, walaupun kita tidak satu. Bersatu tapi tidak satu. Karena Tuhan suci, kita kotor. Makanya bersatu tapi tidak satu. Karena Tuhan Maha Suci, kita kotor. Namun harus mengenal Tuhan sebelum kita kembali. Kebanyakan di antara kita kenal Tuhan itu setelah mati. Nah itu kebalik. Kenal Tuhan itu ya sekarang. Sampai nanti kembali ke Allah. Jadi dunia sampai akhirat. Akhirat itu akhirnya hayat. Akhirat akhirnya hayat. Kenal Allah itu dunia sampai akhirnya hayat. Orang berpersepsi kenal Allah setelah di alam sana, setelah mati. Baru kita belajar Allah, baru kenal Allah. Lambat. Jadi dari sekarang harus kenal Allah. Harus sadar dan menyadari. Ya Allah, maafin saya. Ini kita komunikasi. Namun nggak ada kan orang yang doa. Ya Allah. Tidak, Allah tidak. Pasti kan gini, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tidak, Allah tidak. Kan enggak. Berarti kita ini komunikasi. Disuruh Gusti Allah sabar. Siap ya Allah. Kamu ikhlas, siap ya Allah. Kamu begini, siap. Ke Gusti Allah tuh ya dan siap aja. Dan dia terbukti. Kalau ia membuktikan, teruji dari kecil sampai sekarang, ia tertulis, perjalanannya ditulis. Saya menulis buku dari tahun 99 sampai sekarang. Itu perjalanan saya. Kalau saya ceritakan dari zaman dulu kecil sampai sekarang, itu panjang, nggak ada habisnya. Kalau saya ceritakan, itu perjalanan hidup kita yang dikatakan ayat yang tersirat. Jadi kita ini termasuk ayat yang tersirat. Kalau tersurat 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Itu tersurat. Nah, diri kita ini tersirat. Kita yang mencari, kita yang menggali, kita yang menulis, kita yang memperhatikan, kita sendiri yang mencari diri ini. Diri kita sudah ada, tapi harus dipelajari, harus digali, harus dikenali. Siapa sebenarnya diri kita ini? Dulu dari mana saya sebelum sekarang ini? Terus sekarang ini saya diciptakan untuk apa, untuk siapa? Dan nanti setelah episode ini saya harus kemana? Itu sering menjadi pertanyaan
di dalam diri kita sendiri. Pertanyaan dan jawaban adanya di dalam diri kita sendiri. Harus sering koreksi diri, introspeksi diri, sampai ketemu kata sadar dan menyadari. Apabila sudah sadar dan menyadari, dia akan ketemu salah dalam dirinya, kemudian dibeneri. Ia akan ketemu kata kurang dalam dirinya, akan ditambahi. Orang yang selalu koreksi diri, introspeksi diri itu termasuk orang yang beruntung. Ia akan ketemu dalam dirinya, mengoreksi dirinya ketemu. Karena banyak orang yang bisa menilai orang lain, tapi menilai dirinya itu nggak bisa. Ada. Makanya sejatinya filosofi dari Satrio Paningit, kalau menurut saya, dari saya kecil sampai sekarang nggak muncul-muncul. Satrio Paningit itu ya satrio yang ada di dalam diri kita, yang tidak kelihatan, itu harus dikenali, harus dimunculkan. Termasuk siapa sebenarnya kita itu. Di Satrio Paningit yang sejati itu ya seorang kesatria, seorang pemimpin yang ada di dalam diri kita. Yang ada di dalam kita yang harus kita kenali. Kenali dirimu, maka engkau akan kenal Tuhanmu. Satrio Paningit ya menurut saya itu, karena dari zaman ke zaman nggak terbukti di alam nyata itu Satrio Paningit yang mana. Itu ketemunya, oh ternyata filosofi dalam diri ini harus ketemu Satrio Paningit dalam diri kita. Harus ketemu seorang pemimpin. Harus ketemu bukan seorang ya, harus ketemu pemimpin dalam diri ini. Karena orang yang ketemu pemimpin dalam dirinya, ia akan mudah memimpin dirinya. Kadang ada orang lain bisa memimpin orang lain, tapi memimpin dirinya nggak bisa. Berarti ia belum kenal diri sejatinya, belum kenal ia sama pemimpin yang ada di dalam dirinya itu. Makanya mewajib diri itu penting sekali. Karena kami menemukan itu ada di proses perjalanan panjang. Dari SMP sudah ke Gunung Lawu, terus kemudian tersesat, terjebak di pencarian Hatta Soekarno. Ternyata memang manusia itu harus salah dulu, nanti ketemu benarnya. Kurang dulu, baru ketemu lebihnya. Jadi hukum alam timbal balik itu harus dibuktikan dulu. Siapa yang menanam pasti memetik, siapa nabur akan menuai, siapa yang menjaga hamba Allah akan dijaga Allah, siapa yang ngasih kerjaan hamba Allah, dia akan dikasih kerjaan oleh Allah, siapa yang menolong hamba Allah, ia akan ditolong Allah. Karena orang lain itu adalah yang punya Allah. Kalau kita menjaga, memberi, menolong, menemani hamba Allah, kita juga akan ditemani Allah, dijaga Allah, ditolong Allah. Rumusnya kita dulu yang berbuat. Ini sering saya katakan di TikTok saya itu. Namun memang harus punya ilmu titen dan ilmu yakin. Harus punya ilmu titen. Ilmu titen itu ilmu memperhatikan diri sendiri. Ilmu yang memperhatikan setiap kejadian. Bahwa setiap kejadian itu adalah gerakannya Allah. Jadi harus punya ilmu titen. Namanya ilmu titen. Ilmu memperhatiin setiap kejadian. Saya habis ngasih 10.000, ada yang bayar orang 100.000. Saya habis ngasih orang 100.000, nggak lama ada yang order 1 juta. Nah itu titeni. Tapi tidak berharap. Kita memberi aja. Saat kita memberi itu memberi aja, jangan dipikir. Jadi memberi itu jangan dipikir, memberi aja gitu. Nanti kalau pikir lagi, takut memberinya nggak ikhlas. Terus sama, kita punya duit, kok ada orang bagi dong, bagi om, padahal kita punya itu, kita nggak bagi. Tiba-tiba nggak lama kemudian ban kita kempes. Oh, kenapa ban kempes? Oh, di sana tadi saya nggak memberi orang. Karena ini pernah saya
pengalaman saya ini pernah di jalan baru lampu merah. Ada anak kecil, "Om, minta dong, Om minta." Sedangkan kita waktu itu punya duit 5.000. Lampunya masih merah. Untuk menentukan lampu merah ke hijau itu perlu proses. Anak kecil begini, gimana dikasih enggak, kasih enggak. Menentukan antara pikiran dan hati, waktu itu menang pikiran. Jadi enggak dikasih. Pulang dari nganter istri pagi-pagi karena habis hujan ada jalan lubang. Akhirnya roda ban kita nerjang lubang, akhirnya kempes. Setelah ditambal, berapa Pak tukang tambal ban? 5.000. Pas, nggak kurang nggak lebih tapi pas. Tetapi andai kata duit 5.000 tadi dikasihkan ke anak kecil di jalan baru tadi, mungkin ban kita nggak kempes. Nah itu loh. Nah ilmu-ilmu semacam itu harus diteni, dibuktikan, diyakini, di-sharekan, dibagi pada orang lain. Karena ada di antara kita itu orang yang belum menguasai ilmu kehidupan. Ada orang yang belum berbakti pada ibunya. Ada istri yang belum berbakti pada suaminya. Ada suami yang belum setia pada istrinya. Artinya ada suami yang mengkhianati istri. Masih banyak sekali. Maka dari itu kita itu mudah-mudahan bagian dari yang ikut peran serta dalam mencerahi, menerangi, menjaga, melestarikan itu semua. Mudah-mudahan bisa terwujud. Kita salah satu jadi orang yang diizini oleh Gusti Allah membuka pikiran yang tertutup. Masih banyak di antara kita orang yang pikirannya tertutup, tidak mau dikasih kebaikan, tidak mau belajar kebaikan, tidak mau belajar Allah, tidak mau belajar ilmu kehidupan. Pikirannya masih tertutup, merasa dirinya hebat, masih banyak. Dan kedua, menerangi hati yang gelap. Kita menerangi hati yang gelap. Sejatinya hatinya sudah terang karena hati itu bersinar. Karena tertutup syirik, dengki, takabur, sombong, serakah, itu akhirnya hatinya tidak bisa bersinar keluar. Hatinya tertutup. Nah, kalau hatinya tertutup, tidak ada sinar, hatinya tidak akan bisa melihat. Karena kita bisa melihat ini karena ada lampu atau sinar. Oke, seperti itu teman sahabat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah jam 8. Terima kasih Mbak Laniem dan semuanya ya. Jadi karena ini saya tadi belum makan juga. Sebenarnya yang bagus itu makan sebelum jam 6. Tapi kadang-kadang kita nunggu lapar dulu baru makan. Lapar gitu baru makan. Pengennya kalau malam sudah bisa nggak makan malam, alhamdulillah. Jadi nggak makan malam, lewat itu nggak makan lagi. Makan sore atau malam segini, nanti sampai pagi nggak makan lagi. Tapi biasanya kalau begadang atau dari mana-mana malam itu makan lagi. Nah itu yang bikin gendut. Yang bikin gendut itu sering makan malam itu. Nah kemudian bangun pagi-pagi minum 2 gelas air hangat. Dibiasakan pagi-pagi minum 2 gelas air hangat, air putih. Tunggu waktu sekitar 45 baru makan yang lembut-lembut. 15 menit kemudian makan nasi. Itu baru kalau bisa manajemennya rapi, dia akan sehat selalu itu. Karena itu rumus dari orang Jepang seperti itu. Oke ya teman sahabat saudaraku, terima kasih. Matur suwun sekali lagi ya. Mbak Kotimah matur suwun, Kang Mas Joko Miarso matur suwun, Mas Sugirno 832 matur suwun. Kita cukup dulu, bila ada salah minta maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam disambung lagi atau besok. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati. Bila ada salah atau kurangannya minta maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Matur suwun. Maaf ya yang masih manteng ya. Nanti kita lanjut atau besok. Matur suwun. Sekali lagi matur suwun matur suwun. Rahayu rahayu. Semoga semua diberi
keberkahan, sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita, kaya hati, kaya harta, kaya ilmu, kaya saudara, kaya sahabat, manfaat orang banyak, mendapat ridho dari Gusti Allah, mendapat kemurahan, kemampuan, kesejahteraan. Amin amin ya rabbal alamin. Karena doanya 40 orang, doanya wali satu. Di saat banyak orang berdoalah. Rahayu rahayu matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.